teman-teman, pastinya kalian menunggu ya untuk review buku dari Perpustakaan Untidar. Saya Mira Adista. Pada kesempatan kali ini akan mereview sebuah buku terkait dengan ekonomi politik di Indonesia. Buku yang akan saya review ini karangan dari Dr. Fahri Ali. Beliau merupakan lulusan dari Monash University, Melbourne, Australia. Buku ini terbit pada tahun 2018, terbitan dari Intrans Publishing. Di dalam buku ini terdiri dari 3 bab. Yang pertama, ada sketsa histori ekonomi politik Indonesia. Pada bab kedua, mitos pasar bebas dan globalisasi. Dan pada bab ketiga adalah situasi politik di Indonesia. Dari ketiga bab ini, menurut saya yang paling menarik adalah pada bab ketiga, yaitu tentang situasi politik di Indonesia. Pada bab ketiga ini, Dr. Fahri Ali menerangkan bagaimana keadaan ekonomi di Indonesia masa kolonial atau penjajahan Belanda. Pada masa itu, masyarakat atau rakyat Indonesia belum mengenal adanya uang. Karena masa penjajahan oleh pihak Belanda tersebut, Belanda mengenalkan mata uang mereka yaitu gulden pada masa itu. Orang Indonesia waktu itu masih menggunakan sistem ekonomi dengan cara barter. Mengingat waktu penjajahan, para penjajah Belanda itu datang ke Indonesia, melihat dengan adanya barter itu, mereka mulai mengenalkan uang mereka kepada para masyarakat Indonesia. Sehingga lama-kelamaan atau lambat laun, masyarakat Indonesia sudah mulai mengenal adanya transaksi menggunakan uang meskipun menggunakan uang negara Belanda yaitu gulden. Lalu ada juga salah satu kutipan dari Priangan Sistem saat itu menulis laporan pada tanggal 29 Januari 1835. Truly, their situation is lamentable and truly miserable. What else can one expect? On the roads as well as in the plantation, one does not meet people, but only walking skeleton, which drag themselves with great difficulty from one place to another, often dying in the process. Pada intinya, pada saat sistem tanam paksa di Priangan, para masyarakat Priangan walaupun dipaksa untuk bekerja secara rodi, namun mereka juga meminta atau memprotes kepada pemerintah Belanda untuk tetap memberikan upah atas kerja yang telah mereka lakukan. Sebagai bentuk protes tersebut, pemerintah Belanda pun akhirnya memberikan balas jasa kepada mereka walaupun hanya beberapa gulden saja. Namun, rakyat Priangan tetap merasa berterima kasih walaupun dengan paksaan kerja rodi yang sangat keras tersebut mereka tetap bisa membeli bahan pokok mereka untuk kebutuhan sehari-harinya walaupun hanya beberapa liter beras seperti itu. Lalu pada bab 3 lagi, dalam situasi politik Indonesia juga menggambarkan bahwa peranan Bank Sentral di Indonesia itu juga sangatlah penting bagi kerangka ekonomi secara mikro maupun makro di Indonesia. Hal tersebut diperkuat karena dengan fungsi dari Bank Sentral sendiri yaitu melaksanakan kebijakan moneter dan juga menjaga stabilitas keuangan di Indonesia. Dapat kita ketahui bahwa kegiatan ekonomi di negara manapun tidak bisa terhindar dengan adanya inflasi. Mereka tidak bisa menghilangkan adanya inflasi dari segi ekonomi dalam negara mereka sendiri. Karena inflasi itu tetap ada dan akan terjadi dalam sistem ekonomi. Semua negara hanya dapat meminimalisir tingkat inflasi yang ada di negaranya masing-masing. Maka dari itu, tujuan dari adanya Bank Sentral di Indonesia, yaitu yang kita ketahui adalah Bank Indonesia, menjadikan sebuah tugas yang sangat utama bagi sendi-sendi perekonomian di Indonesia karena mereka menetapkan berapa jumlah uang yang beredar
dan juga memperketat perekonomian agar inflasi tidak meningkat secara tajam. Karena apabila inflasi terus-menerus meningkat, pada akhirnya akan membuat perekonomian di negara Indonesia dan akan dirasakan dampaknya secara luas dan secara khusus bagi para masyarakat, apalagi masyarakat menengah ke bawah. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, tentunya sangat-sangat penting bagi perekonomian makro maupun mikro di Indonesia. Menurut saya, kelebihan dari buku ini sangatlah banyak, apalagi bagi mahasiswa ekonomi, karena di sini dijelaskan secara jelas dan juga lengkap bagaimana awal terbentuknya sistem ekonomi maupun lembaga keuangan di Indonesia. Saya sebagai mahasiswa dari Prodi Ekonomi Pembangunan sangat merasa buku ini berguna bagi penunjang ketika saya mengampu pendidikan saya. Terkait dengan juga kita juga mengetahui apa sih itu sosialisme, liberalisme, pragmatisme di dalam sistem ekonomi. Buku ini juga secara objektif menjelaskan kaitan realitas ekonomi politik secara mutakhir di Indonesia dari tahun ke tahun. Intinya, saya menyarankan buku ini untuk teman-teman baca karena dengan jumlah halaman yang tidak terlalu banyak, sekitar 230 halaman, teman-teman sudah bisa mengetahui apakah itu sistem ekonomi di Indonesia secara garis besar dan juga bagaimanakah dampak dari adanya bank sentral maupun lembaga keuangan lainnya di Indonesia. Buku ini akan tersedia di perpustakaan Universitas Tidar, jadi teman-teman terus update untuk keberadaan buku dari Dr. Fahri Ali yang berjudul Ekonomi Politik Indonesia. Sekian review buku dari saya, Mira Adista. Terima kasih.